Oke, oke Mas Dik. Jadi apa nih yang bisa kita diskusi ini sambil aku menikmati sungai? Asik. Nah, kan izin memperkenalkan diri dulu ya, Oh, oke, Pas. Ini oke. nama saya Andika Tunia Putra Hmm, dari mahasiswa semester 6 dari kampus Institut Teknologi Sumatera dengan program studi teknik sipil. Nah, di sini nih saya ingin bertanya, Mas, kayak hmm, kan saya ini masih jatuhnya ini masih mahasiswa tingkat menengah dan akhir ya, hmm, yang masih pengalamannya itu masih diasah lah. hmm. Nah, saya ingin bertanya itu tentang isi CV itu yang baik dan benar itu kayak gimana? Apa aja yang harus dimasukin dan eh, isi-isinya itu yang relevan atau yang kayak gimana, Mas? Oke, pertanyaanku pertama, Mas udah ada ini nggak sih? Ada kayak kerja praktek itu KP, PKL gitu ada nggak? Itu nanti di semester depan, Mas. Oh, semester depan ya itu. Berarti Iya. kan kemungkinan ada CV kan apa butuh CV kan di situ ya gitu ya. Kerja praktek kan butuh Mm-mm. CV dan khususnya nanti kalau jadi job seeker ya gitu. Nah, bagusnya Mas Dika tuh adalah sejak sekarang tuh udah persiapan ya gitu. Sejak persiapan dan ini bagus juga untuk teman-teman yang lain yang sekarang statusnya masih mahasiswa tingkat menengah juga nggak tengah banget, akhir juga belum gitu ya. Gitu. Iya. Angka 6 tuh apa sih gitu kan? Junior lah ya levelnya gitu kan gitu. Udah nggak freshman gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalkan di sini jadi gini Mas, seorang lulusan baru atau hampir lulus gitu ya, atau mahasiswa pada akhirnya gitu ya, atau umumnya lah mahasiswa itu sebenarnya itu yang dituntut itu yang harus muncul di CV itu adalah keseimbangan antara prestasi akademismu dan prestasi non akademismu. Seolah-olah pamer gini, ini loh saya nilai saya IPK saya sekian, misal sampai dengan semester sekian IPK saya sekian gitu gitu. Nah, saya tuh nggak cuma berprestasi dengan IPK sekian loh dari kampus bagus, jurusan bagus loh gitu. Tapi saya juga ada kegiatan lain nih. Saya ada pengalaman magang, organisasi, kepanitiaan, keanggotaan, volunteer dan lain-lain gitu. Nah, Oh, keseimbangan jadi inilah, balance ya? keseimbangan inilah yang harus diupayakan sejak semester 1 lah ya oleh seorang mahasiswa ngebalancein ini gitu. Nah, Oh, kebalansan inilah yang nanti akhirnya akan diukur menjadi sesuatu yang menarik gitu. Kenapa? Anggap saja ini tuh adalah bongkahan es. Aku suka pakai analogi bongkahan es. Ya kan? iya. Bongkahan es. Puncaknya namanya prestasi. Ini prestasi akademis, ini prestasi non No. akademis. Oke? Bawahnya Oke, Mas. namanya potensi. Jadi ada bongkahan es nama itu tuh potensi akademis dan prestasi akademis. Begitupun yang non, oke? Oke, Ada Mas. permukaan airnya, ya kan? Permukaan Hmm, airnya ini yaitu yang bisa kita lihat, ya nggak? Permukaan air ke i- atas ini kan yang bisa kita lihat nih. Nah, itulah iya. yang paling simpel itu adalah yang tertulis di CV, gitu. Oke? Berarti kalau misalkan untuk semester 6 ini nih kayak untuk pengalaman kerja itu kita mencari itu masih relevan atau enggak? Kayak misalkan kan saya dari program studi teknik sipil. Nah, saya untuk mencari pekerjaan part-time atau untuk yang freelance gitu, untuk yang bidang yang non-linear dengan program studi saya itu, apakah nanti itu bisa menunjang saya atau enggak? Oh iya, nggak masalah. Jadi menunjang di akhir kan pada akhirnya. Iya, Iya, nggak masalah iya, gitu. Jadi itu nggak masalah. merupakan suatu prestasinya gitu. Contoh misalkan kayak gini Hmm, gambarannya gitu kan. Misal Mas nih udah lulus nih, udah jadi fresh graduate gitu kan. Kemudian, oh iya. ini nih nilainya, oh ini ada anak nih nilainya sekian gitu. Oh, penjurusannya bagus, pokoknya bagus, kampusnya oke gitu kan. Terus habis itu apa sih kegiatan dia selama kuliah? Oh ternyata dia ada part time nih itu, part time di kafe lah, Hmm, part time di apa sih kalau mahasiswa di fotokopian lah, itu di resto lah gitu-gitu misalkan contoh gitu kan. Terus dia juga ada organisasi, ada kepanitiaan gitu. Oh ini merupakan menunjang. Kita nggak ngelihat hmm, serta merta partaimu apa gitu. Tapi adalah loh dia masih bisa mendapatkan nilai setinggi ini, sehebat ini, padahal kesibukan dia padat banget yang di sini. Apalagi kalau ini yang nggak ada, ya kan? Apalagi oke. kalau kalau Anda aku bayar, ini udah luar biasa itu, gitu. Atau sebaliknya, nilaimu nggak terlalu tinggi nih, seret, gitu kan?
Tapi di Iya. situ kelihatan bahwa atau misalkan nilai nggak terlalu tinggi, pengalaman organisasi nggak ada, tapi kamu kerja terus di sini. Gitu. Di situ kita sejak awal bisa nebak kok, oh dia kuliah jangan biayain diri sendiri, paham nggak? Gitu. Nah, ini bagus Paham. juga gitu. Nah yang misterius yang ini nih, ini nilainya biasa aja nih. Ini organisasi tahun pertama ada 1 ikut seminar, tahun kedua seminar, udah gitu doang. Dan sisanya ngapain? Gitu loh. Nah ini Kosong nih, ya kayak gitu ya. nah gitu. Kita tidak akan Benar-benar. bagi user maupun HR tidak akan namanya itu menebak-nebak si kandidat gitu ya. Pasti kita sejak awal pasti akan menganggap apa yang tertulis itu adalah cloning. Jadi kembaran kita itu. Jadi kemampuan diri silahkan tulis di CV. Nah CV inilah nanti yang di-cloning taruh di Jobstreet, taruh di LinkedIn, taruh di Glints, taruh di portal-portal itu. Jadi semua yang di portal itu adalah duplikasi atau penjabaran dari CV. CV itu dari diri gitu. Oke, Mas. Oke Berarti ya. seperti itu ya. Kalau ini mungkin banyak pertanyaan, banyak dari yang mahasiswa seperti saya ini bingung untuk eh, apa saja yang harus ditulis dan tidak ditulis di LinkedIn gitu loh. Oh, LinkedIn. Oke, menarik nih. Iya, Ya, iya. jawaban Atau di simpelnya CV, adalah tonton YouTube-ku. atau nggak di CV. tapi enggak, aku jelasin. Oke. Ini CV apa? CV apa Iya, LinkedIn nih gitu. Karena dua hal ini di sedikit CV, berbeda. Aku di jelasin CV dulu, dua-duanya aja Mas. kali ya. Oke. Oke, ya. Pertama, yang ditulis di CV persamaannya dulu ya. Yang sama-sama harus Iya, ditulis di keduanya. Tadi, yang harus ditulis di keduanya adalah hal-hal yang sifatnya profesional. Oke. Jadi jangan tulis hal-hal yang sifatnya pribadi. Anggap CV atau LinkedIn itu adalah rumah 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 ya, rumah tahu rumah. Ya, Mas seneng nggak kalau ada tamu ke rumah? nggak senang banget. Kalau Pasti tamu, kita akan tahu. nah Ya. kalau temannya bertamu, dipersilahkan nggak duduk di ruang tamu, Iya, ya kan? pasti saya jamu juga. Iya dijamu juga kan. Kalau ada yang Iya, menumpang sholat, numpang ke toilet, boleh nggak ke toilet? Boleh ya. pasti boleh. Kalau ada yang dengan sopan izin masuk ke kamar, buka lemari, ngambil perhiasan, ngambil laptop, ngeliat-ngeliat Ah, isi itu pakaian, boleh nggak? itu akan saya tanya dulu gitu. Ya kan? Seperti Itu kan itu. privasinya Iya. Mas ya nggak? Iya. Gitu. Padahal nih, kalau Mas mau, yang ada di dalam kamar Mas yang ada di isi lemari itu, Mas bisa keluarin kan? Bisa dibawa ke ruang tamu terus tunjukin ke teman, wah ini bajuku, Iya, wah ini pakaian dalamku gitu. Bisa nggak? Bisa kan sebenarnya? Tapi nggak Mas bisa. lakuin kan? Iya. Ya, ini analoginya gitu. Di LinkedIn pun Hmm, demikian gitu. LinkedIn itu ada yang profesional. LinkedIn itu kita berharap banyak tamunya yang datang ke tempat kita. Nah, tamu itu boleh mengakses yang hal-hal yang sifatnya memang kita perbolehkan. Tapi yang ranahnya private gitu ya, yang nggak kita bolehkan dong, ya nggak sih? Gitu. Walaupun pada dasar, benar-benar. ya kan? Gitu. Paling simpel apa Benar. yang aku sering ngomong, upload CV ke LinkedIn gitu. Gitu. Upload CV ke LinkedIn itu analoginya tuh kayak tadi ini. Mungkin ini kontroversial bahasaku gitu. Cuman aku sampai detik ini masih jadi orang yang sangat tidak setuju orang upload CV ke LinkedIn. Nggak perlu. Semua yang ada di CV itu bisa Mas kopas gitu. Iya, benar-benar. Apa sih yang di menu di CV nggak bisa ditaruh di LinkedIn? Profile picture ada, malah ada banner. Emang ada di CV-mu banner otomatis gitu. Terus apa lagi? Iya, Malah benar. ada profile picture-nya malah bisa dibikin short video promotion 30 detik. Nggak bisa tuh di sini Oh iya, benar-benar. kayak gitu. Benar-benar. Apalagi misalkan gitu, ada recommendation, emang ada recommendation nempel di CV? Nggak ada. Nggak ada Interest? ya. Nggak ada. Gitu. Ada. Activity? Iya, Nggak ada. Emang ada iya, di CV activity nggak ada. nempel? Nggak. Nah, Iya. kayak gitu. Nggak ada. Gitu. Jadi buat apa gitu? Mas kalau mau nguji kalimatku gini, bikin akun LinkedIn sejak awal. Kosongan aja. Datanya, Mm-mm. data pribadinya hanya nama. Oke? Jadi informasi yang lain-lain jangan diisi. Terus Mas upload CV. Gitu. Terus habis itu setelah upload CV, Mas iseng add friend. Tapi informasi yang ada di LinkedIn kosongan semua. Terus Mas add friend. Coba suggestion friend-nya bener nggak? Miss nggak? Gitu. Iya, pasti miss. Iya, Kalau Mas benar. ngisi lengkap, maka Mas akan ada suggestion di situ. Orang yang tinggal misal Mas di Jakarta, di daerah Jakarta dan sekitarnya. Nanti ada recommendation orang yang pernah mengenyam pendidikan di sekolah yang sama.
Nanti orang yang pernah bekerja di Oh. tempat yang sama, ada di komunitas yang sama. Rekomendasi itulah muncul gara-gara profilmu dilengkapi gitu loh. Bukan gara-gara CV di-upload, emang dipikir CV, LinkedIn tuh kayak ATS gitu, di-upload terus ngebaca CV-mu terus oke, kita cariin gitu. Enggak kayak gitu caranya gitu. Balik Baik, lagi, Mas. balik lagi logikanya gitu. Mas sebenarnya bisa upload CV ke LinkedIn sebagai postingan gitu kan. Tapi kan Mas Iya, nggak ngelakuin kan. Ya sama kayak tadi. enggak. Aku sebenarnya bisa buka-buka lemari pakaianku aku bawa keluar ke teman. Oh ini pakaian dalamku nih. Nih kaosku nih gitu. Oh ini barang berharga aku nih. Tapi aku nggak lakuin itu karena aku tahu itu privasiku. Satu-satunya tempat di mana CV boleh diupload ke LinkedIn adalah di kalau Mas menu job di atas tuh diklik tuh gitu kan menu job tuh terus Oh ada iya, banyak benar. kerjaan kan ada misalnya ada Iya, easy apply Mas klik gitu kan ada tahap next di situ ada yang mau pakai CV baru mana nih upload lah upload di kayak gitu situ ya. Nah, gitu tapi Mas ada kok yang upload CV terus akhirnya dapat tawaran kerja ya Anda mendapat pekerjaan dengan cara jalan di pinggir julang dulu gitu bersyukurlah iya, kalau data Anda tidak disalahgunakan sama orang gitu kan. Jangan hanya karena menutup nomor telepon dan alamat email Anda merasa aman gitu. Kalau aku ceritain makanya semua masalah semua hal jelek yang bisa terjadi, oh bisa sekali gitu. Cuman kan kalau aku harus ngomongin itu ke semua orang kan nggak bisa. Jadi aku cukup ngomong di sini, semoga ini bisa ditonton banyak orang. Kayak gitu Mas. benar-benar. Gitu. Ini aku nggak langsung Makanya ngejawab pertanyaanmu dulu ya. iya, Ini aku logikanya dulu aja. Jadi iya CV benar-benar. maupun LinkedIn persamaannya adalah tunjukkan yang profesional saja, yang personal nggak usah gitu. Kan nggak ada orang yang digaji gara-gara hal yang pribadi kan ya. Namanya digaji Benar-benar. bekerja untuk orang. Orang itu Iya, dipekerjakan karena dia punya potensi untuk menghebatkan atau nih aku pendiri perusahaan aku perusahaan nih gitu aku punya visi misi aku kan bakal ngumpulin orang yang punya kemampuan yang nanti kita oke arahnya sama kerjasama ke sana gitu satu kan arah gitu ya, benar. nah Iya gitu benar. gara-gara bisa diajak kerjasama itu ada tanggung jawab yang diberikan makanya Anda dapat gaji berarti gitu kan bukan karena sifatnya yang personal gitu sehingga itu tadi gitu jadi hal-hal yang sifatnya profesional itulah yang ditonjolin gitu. Pada saat Anda sebagai seorang lulusan baru tonjolin tadi keseimbangan antara akademis dan non akademis. Pada saat Anda itu adalah seorang yang apa namanya? Punya pengalaman kerja gitu ya, tonjolin gitu prestasimu di kantor-kantor sebelumnya, achievementmu apa aja gitu. Itulah yang menjadi kekuatanmu dan nanti lebih lanjut silahkan browsing dulu ada namanya UVP ya, Unique Value Proposition gitu. Jadi orang hebat tuh banyak, tapi pembedanya Mas Iya, dibandingkan yang lain tuh apa? Itu nanti browsing aja itu apa gitu. Nah, jadi kayak gitu. Jadi intinya itu tadi. Poin pertama adalah tunjukkan yang profesional, yang kedua batasi yang sifatnya pribadi. Informasi pribadi harus ada nggak di CV? Harus ada. Di LinkedIn ada nggak? Ada, tapi dibatasi ada. gitu. Batas itu adalah Benar-benar. info awalnya atau kedua adalah orang yang bisa mengaksesnya gitu. Itu. Terus tadi, sebagai seorang lulusan baru, fokuslah untuk keseimbangan ini loh. Cari reason gitu. Gimana caranya kamu mau nonjolin ini prestasi akademisku, ini prestasi non akademisku gitu. Karena nanti yang dilihat itu dari permukaan air ke atas tuh ini. Kalau makin tingginya ini kan berarti kan oh ini bagus. Yang potensi-potensi di bawah ini nanti untuk tahap-tahap tes yang lain. Hanya karena melihat yang nonjol ke atas ini menarik, Anda akan diberikan kesempatan untuk maju ke tahap selanjutnya. Lewat psikotes, lewat Ya, interview, potensimu tuh ke dalamnya tuh makin kelihatan. Kalau Anda sebagai bungkahan yang besar akan sangat menarik gitu. Gitu. Ini analoginya ke arah sana ya kan. Informasinya benar-benar. apa? Basic. Jadi semua yang ada di CV, semua ada di LinkedIn itu menarik gitu ya. Ya, informasi pribadi which is terbatas gitu ya, ada pengalaman kerja itu ada banyak gitu ya. Bisa kerja tetap, kerja kontrak, freelance, magang, entrepreneur, paid internship, unpaid internship, itu pengalaman kerja semua. Iya, Ada benar. nanti judulnya pengalaman organisasi. Organisasi juga pengalaman organisasi ada banyak. Ya ada organisasi itu sendiri, ada kepanitiaan, ada keanggotaan, ada volunteer, ada social service mungkin kayak KKN kalau mau dimasukin gitu. Terus nanti skills gitu. Silahkan masukin technical skill yang dibanyakin. Soft skill boleh ada tapi nggak usah banyak-banyak gitu.
Karena soft skill itu akan terbentuk dari pengulangan technical skill secara benar gitu. Gitu. Terus apalagi misalkan yang mau dimasukin di situ, misal ada paten mungkin, bukan paten ya, publikasi gitu, ya Publikasi kan, ya benar. gitu, sertifikasi, training itu, silahkan masukin, boleh nggak boleh gitu, itu boleh gitu. Oke. Terus tulis CV dengan sebaik mungkin gitu kan, kalau ngomongin CV gitu, Mas mau gimana, mau dibikin desain apa ATS friendly, dua-duanya intinya sama gitu, memudahkan yang membaca, memudahkan diekstrak infonya. Bedanya yang ATS friendly di awal pakai sistem ekstraknya ya kan, yang desain ekstraknya langsung pakai mata, plus minusnya ada gitu. Kalau Mas ngelamar lewat email lebih bagus pakai yang ini, kalau lewat platform lebih bagus yang ini, tapi pada akhirnya jatuhnya juga ke mata si recruiter sih gitu. Iya benar-benar. Sehingga pelajari juga batasnya gitu, yang namanya desain tuh gimana sih gitu, yang ATS friendly itu gimana sih gitu. Begitupun yang ada di LinkedIn gitu. LinkedIn itu apa yang harus dilakukan? Semua aktivitas yang ada di LinkedIn itu harus dilakukan gitu. Aktivitas di LinkedIn itu bukan kayak Jobstreet gitu, bukan portal loker gitu. Loker itu hanya salah satunya. LinkedIn itu intinya ya komunitas gitu. Jadi kayak pasar Benar-benar. aja gitu. Jadi Mas cari orang yang buat jual beli ada, cari kafe kayak mall aja lah, itulah dia gitu. Itu dia mall Oke gitu. Mau Mas. nyari buat nyari kerja ada ya, buat nongkrongnya ada gitu. Sehingga semua aktivitas Baik. yang ada di LinkedIn silahkan dilakukan gitu. Informasinya tadi ya sama yang ada di CV sama, tapi kelebihannya yang Dan selanjutnya adalah kalau CV itu untuk otomatis untuk melamar lah ya gitu. iya Kalau benar. LinkedIn tidak cuma lamar, semua. Apa itu? Ya itu tadi bikin postingan, ngunjungin postingan orang, koneksi ke orang, join ke komunitas gitu-gitu. Mas, itu semua aktivitasnya bahkan sejak hal-hal yang simpel, ngucapin utah orang, ngucapin selamat karena habis keterima kerja gitu-gitu. Banyak Mas gitu. Intinya itu Oke. aja dan dilakukan secara konsisten. Karena aku ngelakuin itu sendiri, aku riset sendiri gitu waktu itu. Aku ngalamin sejak 2010 aku punya LinkedIn gitu. Aku dulu isinya nggak ada orang posting di LinkedIn pakai bahasa Indonesia pas zamanku. Serius. Orang Oh, Indonesia cuma dikit. Jadi LinkedIn itu kayak platform internasional malah menurutku. Orang Indonesia tuh dikit. Yang ada tuh cuma kayak level manager ke atas gitu. Waktu itu aku masih mahasiswa sih gitu. Aku mahasiswa baru 2010 tuh. Gitu. Jadi yang punya tuh kayak, wih kok kayaknya keren banget nih gitu. Niatku waktu itu punya LinkedIn memang untuk belajar bahasa Inggris kan gitu. iya iya. Oh, keren keren, makin ke arah 2015-an mulai itu 14 atau 15 aku lupa, orang Indonesia ekspansi gitu, terus mulai ada lingkaran hijau lingkaran ungunya tuh hiring sama open to work gitu-gitu mulai muncul begitu. Terus sekarang orang Indonesia semua tuh, sekarang teman-temanku nggak tahu pada kemana yang biasa bahasa Inggrisan gitu, udah hampir nggak ada, kayaknya orang Indonesia semua sekarang yang muncul di timeline gitu. Dulu Baik. juga loker juga nggak sebanyak sekarang gitu, jadi Mas intinya cukup ngalamin itu aja sih Mas gitu. Ya, Oke. do sama don't-nya tuh simpel itu. Nanti lebih detailnya tadi nonton videoku. Karena aku nggak Siap Mas. detailin ke sana gitu. Apalagi nih Mas, seru nih, menarik nih. Eh, Kalau untuk ini Mas, saya ingin bertanyakan di CV itu kan pasti kita menaruh skill ya. Hmm. Nah, untuk menaruh skill itu tuh lebih baik kita hanya menyantumkan skill kita atau dengan range angka dengan skala 0 sampai 100 atau seperti apa? Oke, aku kasih tahu ya. Setiap skill yang dituliskan di CV dilarang Iya. menggunakan quantifier kayak gitu pokoknya. Kecuali Oh, hasil tes. Mas ngomong kemampuan English Advanced dalam kurung TOEFL 700 misal gitu. Gitu, atau IELTS 9,5 gitu, boleh, itu hasil tes. iya Nah, hasil tes sekarang itu. aku nanya, Mas nulis Microsoft Office 100% dari mana gitu, ya kan? Aku pernah ada tuh gitu, ada yang kayak gitu, kalau nggak bulat-bulat tuh ada 10 full gitu kan, gitu kan. Kayak Benar-benar. kalau kalau di game kayak health point gitu ya gitu kan, makanya nggak 100%, aku sampai kayak SP gitu kan, kayak Microsoft Office 100% tuh gimana? Berarti kemampuanmu setara Bill Gates gitu maksudku gitu. Aku nanya gitu sih gitu. Atau bahasa Inggris 50% atau 70%, terus bahasa Indonesia 100%. Terus aku tanya, kalau bahasa Indonesia 100% berarti kamu hafal setiap kata yang ada di kamus besar bahasa Indonesia gitu. Itu loh maksudku. Jadi nggak ada dasarnya Ben- mas angka-angka kayak gitu ya, nggak boleh nggak aku kalau menerjemahkan sebagai Iya seperti itu benar-benar. ya nggak gitu. Tapi kan Itu itu bisa jadi bumerang bagi kita iya ya. gitu. Padahal ya kita itu cuma buat ngetes aja. Kalau kamu aku tanya kayak gitu reaksinya gimana? Kita juga tahu sebenarnya. Jadi gini loh, itu memang salah. Tapi recruiter sama user tuh tahu bahwa akhirnya tuh angka persentase itu adalah taksiranmu sendiri
dalam tanda kutip tingkat kepedeanmu terhadap skill yang kamu klaim, yang kamu tulis di situ gitu. Kita akan melihat sebagai itu saja. Tapi alangkah baiknya kan kita tetap jelasin bahwa bukan gitu caranya gitu. Jadi Oke, oke. skill yang ditulis itu ya, tulis skillnya saja itu kan. Atau kalau mau ada angka-angkanya itu merupakan hasil tes, hasil skor. Mas habis tes di mana gitu. Mas ngomong kemampuan bahasa Inggris intermediate terus dalam kurung ada hasil TOEFL, TOEIC dan lain-lain ya boleh nggak masalah, itu nggak bisa dibantah. Cuman kalau ada tadi ya simbol-simbol lucu, logo-logo unyu gitu, Mas nanti coba cek di LinkedIn-ku, di feature aku udah bahas tuh simbol-simbol unik, alasan pakai simbol-simbol unik tuh salah kayak gitu, aku udah bahas di situ gitu. Jadi jangan ya gitu, nanti ya Iya, tadi gitu. Tapi ingat ya itu nggak siap. maksudnya kalau belum terinfo kita juga nggak strict ngelihat kayak gitu, kayak apa nih, ini temannya Bill Gates, ini apal kamus, makan kamus, nggak gitu. Itu kita akan melihat itu sebagai tingkat kepedeanmu terhadap skill yang Oh, tingkat ditulis. kepedean. Tapi takutnya nanti nggak sesuai banget gitu loh, paham nggak sih gitu. Jadi Iya, baik paham. ya, tadi kan do sama don'ts ada tuh yang dibahas ya, don'ts-nya yang sama antara antara CV dan di LinkedIn adalah dilarang menyebut sesuatu yang melebih-lebihkan, mensuper-superkan gitu. Gitu. Baik. Sempurna gitu kan, tak tertandingi, tak terkalahkan gitu-gitu. Ada istilah-istilah itu yang muncul baik secara langsung atau tidak langsung. Itu kan nggak boleh tuh muncul di CV maupun di LinkedIn gitu. Anggap jadi kayak cukup porsimu saja gitu. Nanti kalau yang kayak Anda tuh levelnya udah luar biasa apa enggak, itu biar dalam tanda kutip muncul dari mulut orang lain saja gitu. Oke. Itu daripada Anda ngeklaim kemampuannya itu excellently atau excellent apa misalkan gitu, atau pokoknya macam-macam gitu, ternyata iya nggak segitu juga gitu. Makanya termasuk Benar. soft skill juga gitu, mampu bekerja di bawah tekanan-tekanan apa yang udah pernah kamu rasakan. Pernah nggak ngerasain tekanan di sini ibarat kayak gitu, takutnya nanti miss gitu. Saya adalah apa misalkan administratif sempurna, ada typo nggak Oh, nggak iya. ketahuan gitu. Jadi takutnya tuh nanti malah CV-mu ya, yang kamu klaim di CV-mu dibantah sama kamu sendiri. Itu sering kali tuh. Ini fatal ya gitu. Jadi ada ngomong I'm good at working with numbers and data, I'm good at detail, tapi ternyata di CV ada typo, nggak kelihatan, keterima sama aku. Misalkan kamu bikin CV cuma 1 halaman, aku terima gitu, typonya ada 3. Terus aku bilang, Mas Dik, kamu cuma bikin bikin 1 halaman, Halaman. typonya 3. Kalau aku suruh bikin laporan 100 tuh 300 typo. Satu gepok laporan kamu tunjukin kalau 300 typo gitu. Nah gitu, kalau digituin gimana? Kan bingung Iya, benar sendiri sih, kan benar. kayak gitu. Sehingga jangan Jadi bumerang ya. bumerang, makanya yang teknis-teknis saja yang dimasukkan, ya kan. Yang tadi ya do sama don'ts-nya kita udah tahu basicnya gimana, informasi dimasukkan, dan jangan males baca detail, baca ulang, serius. CV itu jangan kayak walaupun itu template gitu ya, walaupun LinkedIn juga jangan nulis-nulis. Aku tuh ya masnya gini loh, diplototin lagi gitu, titik koma ada karakter lebih, kebalik enggak gitu, dibaca lagi gitu. Harus itu diplototin gitu, udah gitu. Nah yang terakhir yang hubungannya sama CV adalah jangan ngejar halaman. Halaman itu 1 sampai 3 halaman nggak masalah, tapi halaman itu jangan yang dikejar gitu, karena nanti akan ada 3 kelompok manusia nih dari ribuan CV yang udah pernah aku review ya. Pertama, Iya. orang dengan pengalaman tinggi dan kebetulan, memang bukan kebetulan sih, orang dengan kemampuan tinggi dan dia mampu membuat desain sedemikian rupa hingga CV-nya ringkas. Masalahnya akhirnya CV ini akhirnya jadi 1 halaman. Jadi ada 3 orang yang mampu bikin CV jadi 1 halaman ya, gitu. Ya, Iya. tadi orang berkemampuan tinggi, pengalaman memang hebat, dan dia jago tata letaknya dan lain-lain, sehingga 1 halaman itu cukup. Ada tipe kedua, orang yang fokus ngejar halamannya, pengalamannya tinggi, jadi dia salah memprioritaskan. Informasi yang penting nggak dimasukin, yang nggak penting dimasukin. Nanti kalau ditanya alasannya Hmm. kenapa, aduh udah nggak cukup Kak halamannya. Padahal nggak ada yang nyuruh juga CV harus 1 halaman. Sama orang yang Iya, nomor benar. 3 nih, gitu. Dia tanpa tanpa ngejar halaman karena memang dia nggak ada aktivitas banyak, ya dia tulis-tulis akhirnya jadi 1 halaman juga gitu. Nah, Benar-benar. yang gawat adalah batas antara orang nomor 2 sama nomor 3 ini tipis. Nanti akhirnya orang berpengalaman tinggi ya, yang dia Hmm. ngejar halaman, yang salah memprioritaskan, kita salah nangkap dia itu sebagai orang yang kurang berpengalaman sama kayak ini. Hanya karena dia ngejar halaman dan salah memprioritaskan.
Jadi sehingga kalau mau bikin LinkedIn atau bikin CV tadi, LinkedIn itu tuh ditarik dari CV, CV dari diri gitu. Gitu. Jadi paling gampang tuh benerin dulu CV-nya. CV udah nanti di breakdown kemana-mana gitu. Yang artinya apa? Itu tulis aja dulu di Word panjang gitu, jangan buru-buru desain. Setelah itu di padetin gitu. Oh ini bisa aku jadiin 1 halaman. Oke, jadi 2 halaman nggak masalah, nggak ada yang ngelarang. 3 halaman nggak apa-apa, karena CV kan paling nggak 3 halaman gitu kan. Kayak gitu, biar bagus gitu. Jadi jangan ngejar halamannya, tapi kejar infonya. Mau dibikin atau yang kedua dia bingung antara ETS sama desain. Padahal ada informasi penting yang nggak dia masukin. Percuma mau dibikin ETS atau desain kalau katakanlah pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan dia lupa masukin aja. Saking semangatnya lupa tuh pengalaman pendidikan gitu. Iya. Terus dibikin desain sama dibikin ETS friendly. Percuma kan, sama aja kan jatuhnya. Iya benar-benar. Gitu. Jadi intinya tuh bukan Fatal masalah ya. desain atau nggak desain gitu. Isinya mau masalah bukan 1 halaman atau 2 halaman, 3 halaman, tapi isinya itu loh pastiin dulu benar. Isinya benar, padetin, habis itu baru dipilih jadiin di tipe yang mana gitu. Udah, that's it. Kalau udah jadi apa, udah dari sini turunin tadi ke platform. Jadi platform harus dari CV, CV dari diri. Kan aneh. Kalau udah pakai ini kan nanti logikanya jadi aneh. Kalau akhirnya Iya benar. CV kan diturunin jadi LinkedIn, tapi di LinkedIn Iya. CV diupload gitu. Nah ini ya Buat udah. apa ya? Nah ya hanya Iya untuk benar. mahasiswa yang berpikir minta tolong ya, coba ya dipikirin deh gitu kalimatku. Mungkin salah. Kalau kalimatku salah makanya diuji, jangan langsung dipercaya gitu. Tapi kalau Anda masih suka misal kayak gini, Kak, tapi ada tuh yang upload CV tapi dapat kerja gitu. Nah, kalau ada, mungkin ya nanti bakal nemuin yang kayak gitu, temen yang kayak gitu. Tuh ada yang dapat kerja gara-gara upload CV tuh gitu, dibantu up. Nah, itu kayak gini. Aku misalnya kayak gini, Mas Dik, kalau mau nancepin paku nih ke dinding pakai palu ya gitu. Terus Mas bilang, kemarin tetanggaku pakai batu bisa tuh nancepin paku gitu ke dinding. Ya iya sih. Tapi kan bukan peruntukannya gitu. Ya sama gitu. Aku bakal Iya. bilang gitu. Ya bisa sih kalau mau buka-buka aja kan, buka-bukaan bisa gitu. Tapi bukan peruntukannya. Mas tadi sama. Mas yang di dalam lemari, yang di kamar tuh keluarin aja ke ruang tamu kan, tunjukin ke orang-orang. Mas bisa. Tapi kan bukan Iya peruntukannya untuk benar-benar. itu kan. Nah, itu aja. Pada saat kita merasa apa namanya civis my home gitu ya, itu udah memiliki banget lah gitu ya, itu terus kayak LinkedIn juga ya home sweet home lah gitulah gitu. Jadi ya udah, jadi akhirnya tahu gitu loh apa yang boleh disajikan ke tamu, apa yang enggak gitu. Profilnya lengkap juga kurang kan, Mas bikin rumah nyaman nggak ada yang datang gimana coba gitu kan. Kan enggak kan, makanya bikin event apa kalau orang di rumah tuh, apa misalkan ada yang pengajian syukuran lah, atau weh nobar nobar gitu misalkan, mabar mabar ke rumah ayo gitu kan, sama Mas bikin postingan biar orang datang gitu gitu. Tapi kan biar orang tamu mau ke rumah kan Mas juga main ke rumah teman juga kan gitu kan. Nah makanya ada akun orang Mas samperin, Mas ikut komen matiin ya sama lah kayak, jadi perlakukan aja kayak rumah gitu, logikanya Interaktif lah gitu ya. aja. Interaktif gitu, karena kan manusianya asli. Apa Mas mau main sama Iya. chatbot gitu, ngobrol sama robot kan enggak. Gitu. Nggak Ya mungkin semoga juga. logikanya masuk ya ini ya gitu, analogi ini Iya. bahasa tersimpelnya gitu sih. Nanti kalau yang lebih detail nanti aja, bikin lapar. Oke, gitu ya Mas Dik ya, gitu ya. Yes. Pertanyaannya itu Oke. aku jabarin di sini karena biar buat belajar teman-teman yang lain. Karena memang harusnya tuh nyiapin link ini tuh ya kayak orang-orang kayak Mas ini yang belum belum lulus gitu. Bukan, jadi jangan digunakan pada saat kita udah butuh Udah lulus. harusnya ya gitu. Iya. Itu yang Seperti pertama, itu. LinkedIn tuh itu uniknya LinkedIn. Yang kedua adalah harus tetap dirawat walaupun kita udah nggak butuh gitu. Jadi kalau Mas Benar-benar. ninggalin link gara-gara udah dapat kerja, terus linknya ditinggal, ntar suatu saat Mas cari kerja lagi tuh, terus baru disamperin Iya. lagi, nah itu nggak bisa. It doesn't work Hmm. like that, nggak mau dia kayak begitu. Itu harus dirawat, dia harus selalu dirawat bahkan pada saat kita nggak butuh kerja gitu. Kalau portal loker lain mah bisa gitu karena dia fungsinya loker gitu, kalau Iya benar. lolos tinggalin udah, nanti kita datang lagi tinggal kita update aja pengalaman terakhir kita gitu, nanti sambil nyari bisa. LinkedIn nggak bisa gitu. Oke. Oke. Karena begitu Mas tinggalin, Mas datang lagi, Mas akan jadi orang asing gitu. Ingat ya, Seperti ini. walaupun koneksinya Iya. banyak, Mas tinggal tuh Mm-mm. lama setahun gitu ya, balik Iya. lagi.
Mas akan jadi orang asing yang kebetulan memang koneksinya ada banyak. Tapi Mas tetap jadi seolah-olah jadi orang asing lagi. Makanya harus aktif. Mending dicicil aktif sejak awal. Pelan-pelan, pelan-pelan gitu. Akhirnya orang tahu Mas siapa. Linknya juga senang. Gitu kan. Kayak bikin konsisten gitu. Itu sih, Mas. Semoga menjawab ya Oke, pertanyaanmu ya. Aku jawabnya terima kepanjangan kasih ini. banyak Mas. Apalagi? Karena sebenarnya tadi pertanyaan saya udah dijawab yang kayak untuk desain atau enggaknya itu yang tadi yang 3 faktor tadi itu Mas. Oh, jangan-jangan barusan aku baca pikiranmu, Mas. Iya itu tadi saya pengen bertanya. Keluar saringganya nggak nih? Oh, enggak. Enggak, tadi saya Terus ingin bertanya itu, tapi udah dijawab kok tadi sama Masnya. udah kejawab ya. Ya karena kenapa Pak aku Udah. jawab? Karena biasanya tuh larinya tuh ke situ-situ, Mas. Pertanyaannya tuh muternya cuma Iya, di situ-situ aja gitu. karena kan saya masih pemula gitu lah ya. Oh, enggak, ini Jadi enggak ada pemula ada enggak, Mas. Aku ini menarik nih ya. Jangan pernah ngerasa pemula apa enggak. Banyak yang dalam tanda kutip pengalaman kerjanya tinggi, hal-hal yang semacam ini enggak tahu gitu. Jangan merasa kita pendidikannya tinggi gitu. Ada anak SMA yang jago banget main LinkedIn-nya gitu. Aku sampai kaget lah. Kamu ngapain minta aku ngajarin orang kamu udah paham? Ngapain aku review CV-mu udah bener gitu-gitu. Karena memang pada akhirnya ini kan bukan ilmu yang ada jadi suatu mata kuliah gitu ya di kampus ya. iya benar. Ilmu ngedit LinkedIn lah, ilmu bikin CV itu nggak ada sih. Aku juga di kampus juga nggak ada gitu karena kepo gitu kan itu. Dan kita memang harus Iya. why, harus tanya why itu harus muncul dimanapun gitu. Tadi nulis skill, why aku nulis skill, terus why ada simbol aneh gitu, why harus ada bintang-bintang keisi ini, ada HP kayak gitu. Kenapa harus gini, kenapa harus ada persentase 70%, ini dari mana, terus ada bar gitu kan, nggak ada skalanya, ini bacanya dari kanan ke kiri, kiri kanan gitu. Nah, Kalau terserah aku dong, kalau aku baca ke kanan, Mas dari kiri nih, aku dari kanan boleh dong, kan nggak ada nolnya, oh pangkalnya iya. mana kita nggak tahu, terserah. Nah, gitu-gitu loh. Jadi kita harus Oke. ngewain gitu. Ini kan sudut pandang, sudut berpikir kritis gini kan mahasiswa kan bisa ya gitu. Dan aku harap ya reminder aja sih untuk aku sendiri sama teman-teman bahwa berpikiran kritis yang dimiliki pada momen sebagai seorang pelajar, seorang mahasiswa gitu ya, jangan hilang gitu setelah kita berpisah dengan teman-teman gitu ya gitu. Iya benar. Gitu. Oke, Mas. Gitu. Ada lagi nggak apa tuh? Sebenarnya udah dari saya itu aja sih, Mas. Oke. Sekarang masuk ke Makasih banyak sesi ya, Mas. detail ya sekarang ya. Oh ya Aku udah. sebentar masuk ke sesi detail ya gitu. Oke, Nggak aku Mas. record bentar.